Kabut tipis masih menggantung di perbukitan saat sebuah mobil bak terbuka menyusuri jalan sempit beraspal kasar menuju desa Cibaluk, pintu masuk utama ke kawasan hutan Sancang. Rendra duduk di depan bersama sopir, sementara 4 rekannya duduk berjejal di belakang bersama tumpukan ransel dan peralatan camping. Angin laut mulai terasa, menyusup ke celah-celah baju mereka, membawa bau garam yang menyatu dengan aroma tanah basah. Mereka adalah anggota Mapala dari salah satu kampus ternama di Bandung, tengah melakukan ekspedisi akhir semester yang bertujuan menggabungkan observasi alam, antropologi budaya, dan dokumentasi visual. Tapi yang membuat ekspedisi ini berbeda adalah satu hal. Mereka memilih hutan Sancang sebagai lokasi, sebuah kawasan hutan lindung di pesisir selatan Garut yang terkenal dengan legenda mistisnya. Sebelum berangkat, Lita sudah mengumpulkan banyak catatan. Ia menemukan kisah lama tentang Prabu Siliwangi yang dikabarkan ngahiang atau menghilang secara gaib di hutan ini bersama pasukannya, menolak meninggalkan tanah Pajajaran. Penduduk lokal menyebut kawasan terdalam Sancang sebagai Leuweung Larangan, hutan yang dilarang dimasuki manusia, karena dipercaya dihuni oleh makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam. Meski demikian, Rendra tetap yakin semuanya hanyalah mitos. Itu cuma cerita buat menakut-nakuti, ujarnya sambil merokok saat mereka berhenti di warung sebelum masuk hutan. Kita cuma butuh dokumentasi, observasi spesies, dan mungkin cerita bumbu-bumbu mistis sedikit buat skripsi Lita. Namun, nada bicara Fajar berbeda. Ia adalah satu-satunya yang berasal dari Garut dan bersedia menjadi pemandu karena pernah berkemah di sekitar Sancang semasa SMA. Aku gak pernah berani masuk bagian dalam, ujarnya pelan. Orang-orang sini bilang, kalau kau masuk lewat pohon buligir itu, kau bukan lagi di hutan tapi di tempat yang lain. Hari itu juga, mereka mulai menyusuri jalan tanah menuju hutan. Semakin dalam, sinyal ponsel menghilang, dan suara kendaraan berganti dengan desiran angin dan sesekali nyanyian burung. Hutan Sancang menyambut mereka dengan pepohonan tinggi dan akar menjalar seperti ular tidur. Cahaya matahari hanya mampu menembus di beberapa celah, memberikan kesan suram dan lembab. Setelah 2 jam berjalan, mereka sampai di sebuah pohon tua menjulang dengan batang melengkung menyerupai gerbang. Daunnya lebat, dan akarnya menganga seperti mulut. Rani tiba-tiba berhenti dan menatap pohon itu dengan wajah pucat. Ini yang dimimpiku, bisiknya. Aku pernah lihat pohon ini, tapi bukan di dunia ini. Rendra tertawa. Kita bawa kamu ke sini, bukan karena kamu indigo, tapi karena kamu suka bikin kita merinding. Ayo lanjut, kita harus pasang tenda sebelum gelap. Namun, saat mereka menyeberang melewati pohon itu, angin berhenti. Suara hutan seperti lenyap. Lita merasa tengkuknya merinding, dan Fajar mulai membaca doa dalam hati. Tenda mereka berdiri di tepi sungai kecil yang jernih. Mereka mulai menyalakan api unggun, memasak mie instan, dan membagi tugas dokumentasi. Dimas sibuk dengan kameranya, mengambil gambar setiap sudut, sementara Rendra mencatat arah mata angin dan koordinat lokasi. Malam turun perlahan, dan gelapnya hutan Sancang seperti menyelimuti mereka dalam ruang hampa. Tak ada suara jangkrik, tak ada kodok bersahutan. Hanya desiran angin yang terdengar, atau lebih tepatnya, bisikan. Saat itu, Rani kembali mengalami mimpi aneh. Ia berada di tengah padang rumput yang luas, dengan istana emas menjulang di kejauhan. Di hadapannya, seekor harimau putih duduk tenang, menatapnya dengan mata emas menyala. "Kamu kembali, pewaris darah lama," kata harimau itu dalam suara yang bergema dalam pikirannya. "Hutan ini mengenalmu." Rani terbangun dengan napas memburu. Di luar tenda, angin kembali berhembus, membawa suara gending Sunda yang samar terdengar. Pagi harinya, kejadian aneh pertama terjadi. Fajar menemukan jejak kaki besar di sekitar tenda. Bukan jejak babi hutan, bukan juga macan tutul. Kaki itu mirip manusia, tapi panjangnya hampir 2 kali lipat dari ukuran normal. "Apa ada penduduk sekitar yang masuk ke sini malam tadi?" tanya Lita. Fajar menggeleng. "Gak ada yang berani masuk Leuweung Larangan setelah maghrib. Bahkan pencari kayu pun gak akan lewat sini." Meski suasana mulai terasa tak wajar, Rendra tetap ngotot melanjutkan observasi. Ini kesempatan langka. Kalau kita bisa menembus zona inti Sancang dan dapat bukti kehidupan flora fauna langka, bisa jadi bahan publikasi. Rani yang sejak pagi terus melamun hanya bisa bergumam, tapi kita bukan satu-satunya yang ada di sini. Malam itu,
Suara gending kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah datang dari balik pepohonan. Dimas, yang mencoba merekam suara tersebut, keluar dari tenda membawa kameranya. Namun, ia tidak pernah kembali. Matahari belum muncul saat Rendra tersentak bangun. Dingin merambat sampai tulang, dan udara di sekitar tenda terasa lebih berat dari semalam. Suara jangkrik yang biasanya menjadi latar belakang malam hutan kini digantikan oleh kesunyian yang pekat. Ia memanggil nama Dimas sambil melongok keluar tenda. Tidak ada jawaban. Tenda Dimas kosong. Rendra segera membangunkan yang lain. Wajah Lita pucat ketika menyadari bahwa Dimas dan kameranya hilang. Hanya tripod dan salah satu baterai cadangan yang tergeletak di samping api unggun yang telah mati. Dia pasti cuma pergi sebentar, mungkin ke sungai, kata Rendra mencoba menenangkan. Namun Fajar tak seoptimis itu. Kalau dia keluar jam 3 pagi, dia bukan pergi. Dia dipanggil. Kata-kata Fajar menggantung di udara. Semuanya menyadari bahwa sejak mereka melewati pohon gerbang itu, suasana berubah. Hutan Sancang terasa hidup. Seolah-olah mereka bukan menjelajah, tapi sedang diawasi. Pencarian dimulai. Mereka membagi kelompok menjadi 2. Rendra dan Fajar menyusuri jalur sungai, sedangkan Lita dan Rani memeriksa jalur semak di belakang tenda. Tapi setelah 2 jam, tidak ada jejak Dimas. Tidak ada suara, tidak ada jejak kaki lanjutan. Bahkan anehnya, tidak ada bau tubuh manusia seperti biasanya di jalur sempit dan lembab itu. Yang mereka temukan hanyalah sesajen tua, seikat bunga melati layu, puntung dupa, dan sisa kain putih tergulung di bawah akar pohon. Seolah ada yang melakukan ritual pemanggilan atau persembahan. Dan benda itu tidak ada semalam. Rani memandangi kain itu lama. Ia kembali merasakan debar aneh di dadanya, seperti ada suara yang bergetar di telinga kanannya. Bahasa Sunda lama, sangat tua, nyaris tidak bisa dimengerti, tapi entah bagaimana ia paham maknanya. Anaking, waktuna parantos sumping. Anakku, waktumu telah tiba. Rani terjatuh dan menjerit. Wajahnya pucat dan matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Lita memeluknya dan mencoba menenangkannya, tapi Rani hanya berbisik lirih. Dia sudah melihat kita. Dia tahu siapa kita. Mereka kembali ke tenda dengan hati berat. Tidak ada sinyal, tidak ada cara meminta bantuan. Rendra yang keras kepala mulai goyah. Wajahnya gelisah. Ia tidak lagi memegang catatan, tidak lagi berbicara lantang. Ia mulai menggertakkan gigi dan memandang gelisah ke arah pepohonan. Lita akhirnya membuka buku catatan tua yang ia bawa. Salinan dari naskah-naskah kuno yang pernah ia pelajari dari dosen antropologi budaya Sunda. Di dalamnya tertulis tentang legenda Panji Lewung, makhluk gaib penjaga hutan yang berasal dari pengikut Prabu Siliwangi. Makhluk ini dapat merasuki mimpi, menyesatkan manusia, dan mempersembahkan korban kepada alam gaib, agar seimbang antara dunia nyata dan dunia roh tetap terjaga. Salah satu paragraf berbunyi, Sing saha ngalanggar tapal wates sancang, kudu mayar kalawan sukma, hiji kudu leungit, hiji kudu nangtung, hiji kudu nyebar keun. Siapa yang melanggar batas sancang, harus membayar dengan jiwa. Satu harus hilang, satu harus tinggal, satu harus menyebarkan kisahnya. Lita membacanya keras-keras, membuat suasana semakin mencekam. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, tapi anehnya tidak ada angin. Seperti ada dinding tak terlihat yang mengelilingi area tenda mereka. Suara gending Sunda kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Bahkan Rendra bisa mendengarnya dengan jelas. Fajar mulai membaca doa dengan suara keras. Tapi tiba-tiba lampu senter padam. Lita menjerit. Di luar tenda, mereka semua melihat sosok putih berjalan perlahan di antara pohon. Tubuhnya tinggi, dengan kain putih lusuh menyeret di tanah. Wajahnya tidak terlihat, hanya rambut panjang menjuntai seperti benang kusut. Rendra menyalakan senter dengan tangan gemetar, menyorot ke arah sosok itu. Tapi yang terlihat bukan hantu putih, melainkan Dimas. Namun, tubuh Dimas seperti bukan dirinya. Ia hanya berdiri diam dengan kepala sedikit miring, matanya kosong dan kulitnya pucat. Kamera tergantung di lehernya, tapi ia tidak memegangnya. Tubuhnya basah kuyup, namun kaki dan pakaiannya tidak menunjukkan tanda-tanda berjalan jauh. Dimas, panggil Rendra pelan.
Dimas tidak menjawab. Ia hanya berbalik perlahan dan berjalan kembali ke dalam hutan. Mereka mengejarnya, tapi ketika menyeberangi sungai kecil di belakang tenda, Dimas menghilang begitu saja. Tidak ada suara air, tidak ada bekas pijakan. Seolah ia hanya fata morgana. Rani memegang kamera yang ditinggalkan Dimas. Saat diperiksa, ada satu foto terakhir yang diambil. Dalam foto itu, tampak Lita sedang duduk di tepi sungai. Di belakangnya, terpantul samar melalui kabut, sebuah sosok besar berdiri. Wujudnya seperti manusia, namun kepalanya adalah kepala harimau putih, lengkap dengan mata kuning menyala dan taring yang menonjol. Tangan makhluk itu menempel di pundak Lita, seolah sedang memilihnya. Lita menjatuhkan kamera dan menangis. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Rendra yang sudah tak bisa menyangkal apapun kini sadar. Mereka telah melanggar sesuatu, bukan aturan biasa. Mereka telah masuk ke dunia yang tidak seharusnya dikunjungi, dan belum ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Pagi itu hutan terasa seperti kuburan raksasa. Udara lembab menusuk tulang, dan embun di dedaunan terasa lebih pekat, lebih berat. 3 dari mereka, Rendra, Lita, dan Fajar, duduk membisu di depan tenda, menatap api kecil yang hanya bisa memberi sedikit kehangatan. Rani masih di dalam tenda, tubuhnya menggigil seperti orang demam tinggi. Sejak semalam, ia tak berhenti berbisik dengan bahasa Sunda lama yang tak sepenuhnya mereka mengerti. Dan Dimas tetap hilang, atau lebih tepatnya, sudah bukan Dimas lagi. Rendra memutar ulang rekaman terakhir dari kamera yang Dimas tinggalkan. Setelah beberapa menit sunyi merekam pohon-pohon gelap, tiba-tiba muncul getaran dalam suara, gumaman, seperti nyanyian kuno. Lalu layar bergoyang, memperlihatkan sosok harimau putih berdiri di antara 2 batang pohon besar. Tubuhnya seperti asap, namun bermata nyata. Fajar menutup wajahnya, bibirnya gemetar. Panji Leuwung, penjaga kerajaan gaib Pajajaran. Lita memaksa dirinya untuk tetap tenang. Kita harus keluar dari sini. Kita harus cari jalan pulang sebelum malam. Semakin lama di sini, semakin besar kemungkinan satu dari kita akan lenyap. Namun ketika mereka mulai merapikan perlengkapan, Rani tiba-tiba berteriak dari dalam tenda. Mereka bergegas masuk dan menemukan Rani sedang mencakar-cakar kulit lengannya sendiri. Di dadanya, muncul tanda bekas goresan membentuk pola lingkaran dengan simbol aneh di tengahnya. Darah merembes keluar. Lita menahan tangannya dan menangis. Apa yang kamu lihat, Rani? Rani menatap langit-langit tenda, matanya memutih. Mereka menuntut tumbal. 1 untuk 1 jiwa yang masuk. Dimas telah diambil, tapi belum sempurna. Tumbalnya belum lunas. Fajar terdiam, lalu berkata lirih. Dulu, pernah ada kelompok pendaki SMA tahun 90-an yang hilang di Sancang. Yang ditemukan hanya 1 orang. Katanya yang lain dipanggil oleh Ratu Leung dan dia sendiri hanya duduk diam di ujung hutan, dengan mata terbuka tapi jiwanya kosong. Kata-kata Fajar menggantung. Semua merasa sudah tak ada jalan keluar yang logis. Siangnya, mereka mencoba mengikuti jejak Dimas ke arah dalam hutan. Jalur makin sempit, dan pohon-pohon di sekitar mereka terasa aneh. Ada yang tampak berdarah di batangnya. Ada pula yang mengeluarkan suara rintihan saat angin bertiup. Rendra yang memimpin jalan merasa langkahnya semakin berat. Tanah seperti menyerap energi setiap pijakan. Lita mulai mendengar bisikan. Namanya dipanggil pelan-pelan dari balik semak dan pohon. Lita, Lita. Kadang suaranya seperti suara ibunya. Kadang seperti suara anak kecil menangis. Tapi yang paling mengerikan, suaranya kadang terdengar dari dalam kepalanya sendiri. Mereka akhirnya tiba di sebuah batu besar di tengah hutan, ditutupi lumut dan akar pohon yang menggantung seperti tirai. Di depannya, air sungai mengalir sangat jernih, tapi tidak memantulkan bayangan mereka. Fajar berlutut, menunjuk pahatan di batu itu. Ini adalah batu tapak Prabu. Katanya tempat terakhir Prabu Siliwangi sebelum beliau menghilang ke alam gaib. Tapi bukan itu yang menyeramkan. Ia menunjuk ke simbol di bagian bawah batu, lingkaran dengan simbol mata harimau di tengahnya, sama persis dengan yang terukir di dada Rani. Tiba-tiba, langit berubah mendung, angin berhenti, dan dari balik akar pohon, muncul Dimas.
Ia berjalan pelan, tanpa suara. Wajahnya kini benar-benar berubah. Mata kosong, kulit pucat kebiru-biruan, dan senyum yang tidak wajar. Di tangannya tergantung kantong kecil dari kain putih, meneteskan darah segar. Rendra mendekat dengan gemetar. "Dimas, kamu di mana aja?" Kami nyariin kamu." Namun Dimas hanya berdiri diam, lalu membuka mulutnya pelan. "Kalian sudah melewati batas. Satu tidak cukup. Akan ada yang lain." Suara yang keluar dari mulut Dimas bukan suaranya. Suara itu berat, dalam, seperti gabungan suara harimau mengaum dan manusia bicara. Rani menjerit, tubuhnya kejang seperti kesurupan. Fajar menariknya mundur. Dimas lalu menjatuhkan kantong kain putih di atas tanah. Dari dalamnya tumpah gigi manusia yang masih merah segar. Tanpa menunggu lebih lama, Rendra menyeret Lita dan Fajar untuk kabur. Tapi arah manapun yang mereka ambil, hutan seperti berputar-putar. Jalan yang mereka lewati kembali mengarah ke batu yang sama. 3 kali, 4 kali. Mereka selalu kembali ke titik itu. Panik mulai menguasai mereka. Apa ini berarti kita sudah masuk ke dimensi lain? Lita berteriak histeris. Fajar menarik nafas dalam-dalam. Kalau benar, kita harus melakukan apa yang dilakukan orang zaman dulu untuk keluar dari leuweung larangan. Harus ada yang meninggalkan sesuatu. Tumbal. Rendra menatapnya dengan mata merah. Bukan cuma tumbal, tapi pengganti. Sesuatu atau seseorang yang diinginkan oleh mereka. Mereka semua menoleh ke arah Rani, yang kini sudah pingsan dengan tubuh bergetar hebat. Suhu tubuhnya terus naik. Di sekelilingnya, daun-daun mulai menguning. Rumput di bawah tubuhnya menghitam seperti terbakar. Dia yang dipilih, Fajar bergumam. Dia yang ditandai. Namun Rendra menggeleng. Tidak, kita tidak akan tinggalkan siapapun. Kita semua keluar, atau kita semua mati. Langit mulai berubah merah. Suara gending kembali terdengar. Kali ini bersamaan dengan suara auman keras dari kejauhan. Hutan sancang sudah menutup mereka rapat. Waktu mereka hampir habis. Dan di tengah kegilaan itu, Dimas berbicara lagi. Kali ini sambil menatap Rendra langsung. Yang akan tinggal bukan dia, tapi kamu. Rendra terpaku. Kata-kata itu menusuk kepalanya seperti paku dingin yang menghantam otaknya langsung. Yang akan tinggal bukan dia, tapi kamu. Kalimat itu bukan sekadar ancaman, itu adalah putusan. Sesuatu yang datang dari kekuatan yang tak bisa dibantah. Dimas, or whatever he had become, melangkah mundur perlahan dan menghilang ke balik semak-semak. Jejaknya menguap seperti kabut. Suara gending masih terdengar, mengiringi gema alam yang tak normal. Auman samar, tawa anak kecil, dan lolongan seperti serigala namun lebih dalam, lebih menusuk jiwa. Rendra sadar, mereka tidak punya banyak waktu. Fajar, bawa Rani. Kita harus cari jalan keluar sekarang. Seru Rendra panik. Lita memegangi pundak Rendra. Suaranya gemetar. Kita sudah mencoba semua arah. Selalu kembali ke batu itu. Kita terjebak dalam lingkaran. Harus ada celah, jawab Rendra, mulai kehilangan kendali. Mereka berlari ke arah barat, mencoba menyusuri jalur baru. Tapi yang mereka temukan hanyalah lebih banyak simbol di pepohonan, lambang mata harimau, tangan-tangan kecil dari ranting yang tergantung seperti boneka voodoo, dan sesajen basah yang entah bagaimana bisa tetap menyala di tengah hujan yang turun rintik-rintik. Matahari pun tenggelam di balik kabut. Suara alam perlahan menghilang. Dan malam keempat di hutan sancang dimulai. Saat mereka kembali ke tenda, yang juga entah bagaimana tetap berada di tempat yang sama, mereka mendapati Rani terbangun. Tapi matanya hitam pekat. Tidak ada putih. Ia duduk dengan posisi kaku, tangan di atas lutut, dan menggumamkan sesuatu. Manusia anu nyorang jalur langit jeung bumi kudunyang hareupan papasten. Manusia yang melintasi batas langit dan bumi harus menghadapi ajalnya. Fajar ingin menyadarkannya, tapi Rendra menahannya. Jangan, dia bukan Rani sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa? Lita menatap Rendra dengan mata berkaca-kaca. Kita semua akan mati kalau tidak mencari cara. Rendra menarik napas panjang. Atau mungkin memang harus ada satu yang tinggal.
Fajar menggeleng. Jangan bodoh. Tapi kalau itu membuat kalian selamat, aku bersedia. Tidak ada jaminan kau tinggal dan kami keluar. Mereka mungkin ingin semuanya, atau ingin lebih. Kita tidak tahu aturan mereka, sahut Fajar tajam. Tiba-tiba Rani berdiri, tubuhnya masih kaku, dan menunjuk ke arah timur. Lalu ia berjalan dengan langkah menyeret, mata masih hitam legam. Tanpa pilihan lain, mereka mengikutinya. Langkah Rani membawa mereka ke sebuah bukit kecil yang tidak mereka lihat sebelumnya, meskipun mereka merasa telah mengelilingi hutan berkali-kali. Di puncaknya ada gapura batu tua, tertutup lumut, dengan dua patung harimau putih duduk di sisi kanan kiri. Di atas gapura, terukir kalimat yang sudah nyaris terhapus. Sagala anu nyorang, kudunya dia. Setiap yang melangkah, harus bersiap. Rendra melangkah lebih dulu melewati gapura. Secepat kilat, ia tersedot masuk ke dalam kabut tebal. Lita menjerit dan mengejarnya, tapi tertolak oleh angin kuat yang seolah menampar tubuhnya mundur. Rendra kini berdiri di tempat asing, tanah lapang dengan rumput tinggi, di sekitarnya berdiri pepohonan menjulang tinggi. Langit di atasnya merah menyala, seperti senja yang tak pernah berubah. Dan di tengah tanah lapang itu, duduklah seorang perempuan berjubah hitam panjang dengan mahkota daun. Wajahnya tertutup cadar, tapi suara yang keluar dari mulutnya lembut namun dingin seperti air sumur tua. Kamu adalah pengganti. Kamu dipilih, bukan karena kesalahan, tapi karena hatimu yang menginginkan semua ini. Rendra berlutut. Ia tak bisa bergerak. Saya cuma ingin tahu, ingin mengungkap cerita yang belum pernah diceritakan. Dan sekarang, kamu adalah bagian dari cerita itu. Sosok perempuan itu bangkit berdiri. Dari balik gaunnya, muncullah ekor harimau putih, bergerak pelan. Berikan pilihanmu, tinggal dan menjaga, atau pulang tanpa jiwa. Rendra menggertakkan gigi. Ia tahu, jika ia menolak, mungkin ia akan kembali tapi menjadi seperti Dimas. Tubuh hidup, tapi jiwanya dimakan hutan. Tapi jika ia tinggal, mungkin yang lain bisa pulang. Ia hanya mengangguk. Saya tinggal. Tiba-tiba tubuhnya terseret ke dalam tanah, dan kabut menyelimuti penglihatannya. Di luar gapura, Lita, Fajar, dan Rani, yang kini sadarkan diri dan matanya telah normal, duduk menanti. Tiba-tiba kabut di depan mereka terbuka, dan dari dalamnya muncul sosok Rendra. Tapi itu bukan Rendra. Ia hanya berdiri di sana, tersenyum pelan, lalu berkata dengan suara berat, "Pulanglah. Ia telah memilih." Lalu tubuh itu lenyap menjadi abu, diterbangkan angin ke arah pepohonan. Rani menangis. Lita menjerit dan meronta. Tapi Fajar menarik mereka keluar. Kita harus pergi sebelum hutan berubah pikiran. Dan anehnya, kali ini mereka bisa berjalan terus. Hutan yang tadi terasa seperti labirin kini membuka jalan. Saat Fajar menyingsing, mereka akhirnya tiba di jalan setapak yang mereka lewati di awal. Di ujungnya, berdiri pohon besar dengan batang yang membelah seperti gerbang. Mereka menoleh sekali lagi ke belakang. Hutan Sancang kembali sunyi, tapi dari kejauhan, terdengar auman panjang diiringi suara gamelan samar. Seseorang telah tinggal, dan cerita itu akan terus hidup. Langit pagi di luar hutan Sancang terasa asing. Matahari menggantung di ufuk timur, tapi cahayanya seperti enggan menyentuh kulit. Udara pun tetap terasa dingin, meskipun mereka sudah keluar dari batas rimba yang menelan Rendra. Lita, Fajar, dan Rani berdiri diam di depan pohon besar yang menjadi gerbang tidak kasat mata hutan gaib itu. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani menoleh ke belakang. Fajar memegang bahu Rani erat. Gadis itu masih tampak linglung, tapi warna matanya telah kembali. Bekas cakaran di lengannya mulai menghitam seperti luka lama. Sementara Lita berjalan tanpa suara, matanya kosong, seolah sebagian jiwanya tertinggal di sana bersama Rendra. Mereka bertiga akhirnya turun menuju desa terdekat, Desa Cibuluh, yang berjarak sekitar 8 km dari pintu hutan. Saat mereka tiba, warga desa menyambut dengan tatapan tajam. Seorang kakek tua, berkopiah hitam dan berjenggot putih, menghampiri mereka sambil memegang tongkat dari kayu akasia. "Kalian dari Sancang?" tanyanya lirih. Fajar mengangguk. "Kami kehilangan satu teman." Sang kakek, yang kemudian mereka ketahui bernama Ki Asep,
menghela napas berat. Sudah kuduga. Setiap beberapa tahun hutan itu menuntut ganti. Ia mengajak mereka ke rumah panggungnya, dan di sanalah mereka mendengar cerita lama, sesuatu yang tak tertulis di buku sejarah atau catatan pariwisata. Zaman dahulu, sebelum Belanda datang, Sancang adalah bagian dari kerajaan rahasia. Disitulah Prabu Siliwangi, dalam bentuk harimau putih, menghilang ke alam lain. Di antara dimensi manusia dan gaib, hutan ini dijaga oleh penjaga tak terlihat, makhluk yang hanya mengenal dua hal, keseimbangan dan balas dendam. Siapapun yang masuk dengan niat tak murni, entah rakus, congkak, atau hanya sekadar menantang alam, akan dipilih sebagai pengganti. Ia tak bisa keluar. Ia akan menjadi bagian dari lewung, menjaga gerbang, atau lebih buruk, menjadi bayangan. Lita menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Teman kami, Rendra, dia memilih tinggal, agar kami bisa selamat. Ki Asep menatap mereka lama, lalu membuka gulungan kain batik dari lemari tua. Di dalamnya terdapat lukisan usang. 4 orang pemuda berdiri di hutan, dan di belakang mereka, sosok hitam tanpa wajah menatap tajam. Salah satu pemuda di lukisan itu mirip Rendra. Itu siapa? Bisik Rani. Ki Asep tak menjawab. Ia hanya menggulung kain itu kembali. Setelah semalam beristirahat di rumah Ki Asep, pagi harinya Lita, Fajar, dan Rani memutuskan kembali ke kota. Tapi mereka tak menyadari bahwa bayangan mereka mulai sedikit lebih panjang dari biasanya dan terkadang terlihat berjalan sendiri, tidak sinkron dengan tubuh mereka. 3 bulan kemudian, Lita duduk di depan laptop, menatap folder penuh rekaman mereka saat di Sancang. Ia dan Fajar berencana membuat dokumenter pendek untuk memperingati kepergian Rendra. Tapi anehnya, beberapa video yang sebelumnya rusak kini bisa diputar dengan sempurna. Dan isi videonya tidak seperti yang mereka rekam. Dalam satu video, terlihat Rendra sedang berbicara dengan seorang perempuan berpakaian hitam yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Suaranya pelan namun jelas. Apakah kamu bersedia menjadi mata dan telinga kami di dunia luar? Rendra menjawab dengan suara serak, kalau itu membuat teman-temanku selamat, iya. Lalu sosok perempuan itu mendekat, dan saat kamera bergetar, muncul bayangan harimau besar di belakang mereka. Video pun berhenti. Lita terdiam. Ia memanggil Fajar untuk melihatnya. Tapi ketika Fajar datang, video itu menghilang dari folder. Seperti tak pernah ada. Lita mulai dihantui mimpi aneh. Setiap malam, ia melihat hutan yang sama, batu besar yang sama, dan suara auman yang sama. Dalam mimpi itu, ia melihat Rendra berdiri di antara pepohonan, mengenakan jubah putih, tapi wajahnya kosong. Ia hanya berkata satu kalimat, "Kalian keluar," tapi tidak benar-benar bebas. Sementara itu, Rani mulai menunjukkan perilaku tak biasa. Ia sering berbicara sendiri, kadang dalam bahasa Sunda kuno, kadang dalam bahasa yang bahkan tak dikenali Lita dan Fajar. Ia mulai menulis simbol-simbol di dinding kamarnya. Salah satu simbol itu persis seperti yang terukir di batu tapak Prabu. Fajar, yang paling rasional di antara mereka, mulai percaya bahwa pengaruh hutan Sancang belum selesai. Ia mulai meneliti lebih dalam, bertanya ke ahli sejarah, paranormal, bahkan mendatangi dukun. Dan mereka semua memberikan peringatan yang sama. Kalau kamu membawa sesuatu dari Sancang, meski itu cuma kenangan, maka hutan itu sudah mengukir jejak di jiwamu. Akhirnya, Fajar memutuskan kembali ke Sancang, sendirian. Ia ingin mencoba menebus dosa, atau minimal memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ia menghilang 2 minggu kemudian. Yang ditemukan hanya catatannya di dalam tenda, di tengah hutan, dengan tulisan terakhir berbunyi, "Aku sudah melihat Rendra. Dia bukan lagi manusia, tapi aku iri padanya. Dia punya tempat di dunia mereka, sementara kita hanya tamu." Epilog. Setahun setelah kejadian itu, hanya Rani dan Lita yang masih bertahan. Tapi keduanya tak pernah sama lagi. Rani akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa setelah menjerit tengah malam dan mencakar dirinya, mengaku sedang dikuliti oleh roh pohon beringin. Sementara Lita, yang mencoba menjalani hidup normal, tak pernah bisa tidur nyenyak. Ia bekerja di toko buku siang hari, dan malamnya menulis. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke hutan itu. Di dalam mimpi, ia mendengar suara Rendra, Dimas,
dan Fajar memanggilnya. Dan suatu malam, ia menghilang dari rumahnya tanpa jejak. Tetangga hanya mengatakan satu hal. Kami melihat dia berjalan ke arah selatan, ke arah hutan. Matanya kosong, tapi dia tersenyum. Dan hutan Sancang pun tetap menunggu. Menunggu pejalan baru, menunggu jiwa baru.